Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh mengenai alat crystallizer. Kalau crystallizer itu berarti saudara yang diperlukan adalah grafik kelarutan. Biasanya yang dipakai adalah grafik kelarutan senyawa anorganik. Nah, nanti basisnya kita menggunakan basisnya air biasanya. Ini kalau misalkan dilihat, ini semuanya ada H2O. Ini cuma 3 yang di sini, ada N2SO4, KNO3, NaCl. Banyak sekali kalau di literatur itu ada cukup banyak garam yang sudah ada grafiknya, mungkin ada sekitar 15, 20 atau berapa. Jadi tergantung dengan kondisi dan sesuai dengan suhu dan solubility-nya, apakah dia satu grafik atau tidak. Nah, di sini ada larutan KNO3 yang mengandung 60% berat KNO3 masuk ke dalam crystallizer. Ya, mula-mula suhunya 80. Lalu kemudian di crystallizer itu kan didinginkan suhunya sampai menjadi 40 derajat Celcius. Berapakah suhu ketika larutan tersebut mulai jenuh? Dan berapa persen KNO3 yang menjadi kristal? Nah, apakah 80% ini jenuh? Belum tentu ya. Kita mau melihat jenuhnya dari mana? Ada grafik. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini kita buat gambarnya dulu. Jadi ada crystallizer. Ya, di sini ada crystallizer, saya punya crystallizer. Lalu di sini ada KNO3 dengan 60% berat. Dan kalau misalkan saya asumsikan total yang masuk adalah 100 kg air, 100 kg larutan, maka KNO3-nya 60 dan airnya ada 40 ya. Kalau dari 60% berat. Kemudian pada kondisi equilibrium ya, itu di hasil atas itu akan didapatkan larutan jenuh di mana mengandung M1 ya. M1 itu berarti larutan jenuh campuran antara air dengan KNO3 yang kita nggak tahu berapa, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya dan berapa fraksi molnya KNO3 ini. Lalu kemudian jadi otomatis kan kalau dari M1 ini kita bisa dapatkan berapa massa H2O dan berapa massa KNO3 dilihat dari fraksinya. Kalau misalkan M1 dikalikan dengan fraksi KNO3, maka kita dapat beratnya KNO3 yang ada di larutan jenuh, sisanya adalah airnya. Lalu yang di bawah itu adalah kristal KNO3-nya yang pure ya, pure kristal KNO3. Biasanya seperti itu. Kalau kristalisasi pasti biasanya bentuk kristalnya dia pure. Nah, kita hitung dulu solubility pada umpannya. Umpannya kan ini 60 dengan 40. Solubility adalah massa KNO3 dibagi dengan massa air. Massa KNO3 berapa? 60, massa airnya 40. Berapa? Solubility-nya 1,5. 1,5 ada nggak di atas ini? Nah, ada, karena kalau misalkan saudara melihat grafik ini, basisnya adalah 100, entah 100 kilogram per 100 kilogram atau gram per 100 gram, is okay, manapun boleh. Yang penting bawahnya adalah per 100 gram H2O atau per 100 kilogram H2O. Yang penting satuannya sama. Nah, jadi kalau misalkan saya jadikan 100, maka dia akan menjadi 150 kg KNO3 per 100 kg H2O. Nah, ini bisa dilihat di sini. 150 kg berarti di sini ya. Nah, ini kalau misalkan saya tarik ke sana ya, lalu saya turun ke bawah sini ya, berarti dia di antara 75 atau 76 hasilnya ya. Nah, ini 74, 75, 76 dan sekitar itulah, tergantung dengan akurasi dari detail gambar yang kita gunakan. Ini adalah suhu jenuhnya. Jadi ketika diturunkan sampai suhu 74, 75 pun dia sudah mulai mengkristal, artinya itu. Lalu kalau misalkan sampai 40 ya, kalau sampai 40 kira-kira jadi seperti apa? Berapa banyak yang terkristalisasi? Nah, kalau suhunya 40, nah ini bisa dilihat dari sini. Dengan suhu yang 40, ini kalau kita tarik ke atas, ternyata di sini ya. Oh, ini berapa angkanya? Ya, kira-kira tadi antara 60-70 lah ya. 60-70 kita ambil aja kira-kira mungkin sekitar ini 6364 kilogram KNO3 per kilogram H2O. Nah, sehingga fraksi massa KNO3 ya, yang ada di
larutan itu ya. Kalau menghitung fraksi massanya tinggal 63 ditambah dengan total massanya. Total massanya apa ya? 63 ditambah dengan 100. Itu dapat fraksi massa dari KNO3-nya. Fraksi massa KNO3 di larutan ya. Ini jadi yang di jenuh ya, yang tidak terkristalisasi ya. Yang tidak terkristalisasi ini adalah fraksi yang ada di sini. Nih, fraksi yang ada di sini. Jadi dia fraksinya berapa? Fraksinya yang jenuh itu. Jadi sisanya segitu, tinggal 0,38. Yang tadinya adalah 0, berapa? 1,5. Dari 1,5 jadi 0,38. Oh, bukan. Belum dihitung ya tadi ya. Nanti silakan dihitung dari berapa. Fraksi molnya 0, kalau fraksi beratnya 0,6, 0,6 jadi 0,38. Ya, 0,6 jadi 0,38. Nah, dari neraca massa airnya ini nanti kita bisa menghitung berapakah jumlah air yang ada di atas. Nah, ini kan kalau di feednya fraksi massanya 0,4 tadi, kita kalikan dengan 100 kg jadinya 40. Lalu kemudian fraksi massa air, jumlah air yang ada di bagian atas itu adalah 1 dikurangi 0,386 dikali M1, sehingga massa air yang ada di atas itu adalah 65,1 kg. Dan untuk massa kristalnya, massa KNO3-nya yang di bawah tinggal dikurangi aja. 100 dikurangi dengan M1 ya, adalah 34,9. Nah, kalau misalkan diminta hitung berapakah jumlah KNO3 yang terkristalisasi, ya tinggal dibandingkan saja 34,9 dari 60 atau 58,2% itu yang terkristalisasi ya. Jadi ini basisnya hanya neraca massa saja. Saudara tinggal neraca massa, kemudian dipastikan satuan-satuan solubility-nya itu sesuai ya, begitu. Baik, saya rasa cukup itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.